Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kami beribadah kepada Engkau. Kami bersuka cita dan bersyukur Tuhan atas kesehatan dan kehidupan yang sudah Tuhan berikan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mengaku di hadapan-Mu bahwa kami manusia berdosa. Dengan kemurahan hati-Mu kami mohon belas kasihan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapak Pendeta Elsentan. Kiranya Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, agar mulut bibir hamba-Mu dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya puji-pujian kami, doa-doa kami pada pagi hari ini dapat berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saat ini tak ada lagi yang mampu menghalau kita untuk menggapai semua kemuliaan itu. Kristus sendirilah yang telah meratakan dan melapangkan jalan kita untuk menjumpainya. Ia telah dan akan terus melakukan yang terbaik bagi kita. Mari kita bersama-sama kita agungkan Dia. Yesus, padamu ku berserah. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau
telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berdoa, kita akan sambut firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudari kasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan mendengar pesan-pesan Tuhan. Dan sebelum kita mendengar pesan-pesan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan dan penyertai Tuhan. Pada pagi ini kami mau mendengar setiap firman Tuhan. Kira Tuhan membuka hati kami dan pikiran kami untuk berfokus untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan urapin hamba-Mu penuh kuasa, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini tema kita adalah hidup yang berdampak. Saudara kasih Tuhan, arti berdampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpengaruh yang kuat, memberikan efek, mendatangkan akibat, baik yang positif maupun yang negatif. Kata berdampak ini sangat kuat. Dapatkah kita simpulkan bahwa setiap kita pasti mempunyai pengaruh, baik dalam hal yang baik maupun dalam hal yang tidak baik. Tentu setiap kita sebagai orang percaya pasti mempunyai keinginan untuk dapat yang baik. Supaya orang tahu bahwa kita memiliki dampak atau pengaruh. Tujuannya supaya kita selalu diingat dan dikenang dimanapun kita berada. Saudara kasih Tuhan, kata berdampak ini yang harus kita sebagai orang percaya mempunyai integritas, mempunyai moral dan etika yang harus kita tanamkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bertanya kepada saudara, mungkin saudara sering mendengar atau membaca istilah namanya adu nasib. Menurut saudara, mengapa banyak orang melakukan adu nasib? Mereka mungkin merasa masalah yang mereka alami adalah masalah yang paling sulit dan paling berat. Apalagi kondisi sekarang ini.
semua bahan baku naik. Baru minggu-minggu ini, bensin pun naik. Tentu hidup ini sangat berat dan kondisi sangat sulit. Mereka mungkin menganggap masalah orang lain adalah masalah yang tidak penting. Apakah saudara juga sering melakukan adu nasib tanpa saudara sadari? Kita pasti mengalami masalah dalam kehidupan ini. Masalah yang kita alami mungkin terjadi pada keluarga kita. Yang bertubi-tubi datang sehingga kami tidak kuat bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Dan beban yang begitu berat. Mungkin juga ada saudara sekarang itu menghadapi akademik. Harus bayar uang kuliah. Atau banyak pekerjaan PR yang dia tidak mampu mengerjakannya. Mungkin saja saudara sekarang menghadapi permasalahan pertemanan. Terjadi kececokan satu sama lain. Dan sebagainya. Saudara, jika kita pada hari ini mengalami masalah dalam keluarga kita, akademik kita, pertemanan kita, dan sebagainya, sangat berdampak ketika kita berkomunikasi dengan orang. Karena ketika kita berkomunikasi dengan orang, dampak kita akan mempengaruhi pada orang. Karena kita punya masalah. Setiap kita memiliki masalah yang beraneka ragam, yang berbeda dengan orang lain. Kita mungkin merasa sangat sulit yang kita alami, sehingga kita tidak peduli orang lain. Orang lain juga punya masalah yang sulit. Saudara, mungkin sebagian dari kita berkata, masalah kamu lebih mudah daripada masalahku. Kalau kamu berada di posisiku, kamu pasti tidak akan bisa. Ingat saudara, ketika kita mengalami masalah yang berat, masalah yang bertubi-tubi datang, maka kita selalu menganggap posisi kita lebih berat daripada orang lain. Apakah Tuhan menghendaki kita berkata seperti itu? Apa tindakan yang seharusnya kita lakukan dalam kondisi yang seperti ini? Maka Rasul Paulus mengajar kita pada pagi ini dalam surat Rasul Paulus pada jemaat Filipi. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22a. Mari kita baca ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus berkata bahwa dia hidup di dunia ini untuk bekerja memberikan buah. Meskipun Paulus berada dalam penjara, dia tidak memikirkan penderitaannya dan masalah-masalah yang dia alami. Paulus justru berkata bahwa dia dipenjarakan karena Kristus. Dan banyak orang menjadi percaya melalui pertemuan mereka dengan Paulus di penjara. Saudara kasih Tuhan, dalam penderitaan yang dia alami, Paulus tetap memikirkan orang lain. Tetap berbuah melalui perbuatannya. Tindakan Paulus adalah tindakan yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Jangan kita menjadi batu sandungan dimanapun kita berada. Belajar untuk mengalahkan diri kita. Janganlah menjadi orang yang bertampak jelek kepada orang. Jadikanlah orang yang bertampak positif untuk bagi orang lain. Tuhan ingin kita tetap berbuah dan peduli kepada orang lain. Meskipun kita memiliki masalah yang sulit dan berat. Kita tidak pernah sendirian dalam penderitaan ini. Karena Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Oleh karena itu, penderitaan yang kita alami tidak boleh menjadi hambatan bagi kita untuk tetap berbuah dan berdampak bagi orang lain. Maka Yesus Kristus mengajar dalam firman-Nya
Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Ayat ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan isi pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang dia sampaikan di atas bukit kepada murid-muridnya. Walaupun keduanya metafora ini dipakai oleh Yesus, yaitu Yesus memakai kata garam dan terang. Namun ini sangat jelas bahwa hari ini yang sangat dihendaki Yesus bagi murid-muridnya pada saat itu, supaya mereka memiliki sifat-sifat yang dapat dicontoh oleh orang yang berdampak baik untuk setiap orang. Jika kita lebih perhatikan lagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ucapan yang disampaikan oleh Yesus ini kepada murid-murid ini ada suatu penyataan bahwa di mana Yesus menghendaki keberadaan murid-muridnya boleh menjadi terang dan garam bagi dunia. Ada dua kata yang perlu kita perhatikan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, garam. Garam adalah benda yang terasa asin. Keunggulan garam terletak pada kemampuan dia bisa mengasinkan sesuatu, memberikan rasa kepada sesuatu yang lain supaya menjadi asin. Ikan dikasih garam jadi ikan asin. Sayur dikasih asin namanya sayur asin. Makanan kalau kita makan tanpa dikasih garam nggak ada rasanya. Maka garam itu sangat berpengaruh. Kalau nggak ada garam, makannya itu gak enak. Jadi tampak garam itu sangat kuat. Maka Yesus memberikan pertama yang perlu kita perhatikan adalah hidup kita harus seperti garam. Yang kedua, Yesus berkata, yaitu dalam kalimat yang kita perhatikan, terang. Terang ada suatu yang bercahaya, yang dapat menghalaukan kegelapan yang ada di sekitarnya. Ketika rumah kita mati lampu, kita butuh lilin. Ketika lilin dihidupkan, maka teranglah rumah itu. Tanpa terang, kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah saudara dikasihi Tuhan, kalau tidak ada pagi, selalu gelap, maka kita akan hidup tidak bisa melihat warna-warni. Maka ada terang, maka setiap pagi kita bisa melihat warna-warni dari tumbuh-tumbuhan. Ada bunga yang berwarna-warni. Nah ketika manusia juga mempunyai baju yang warna-warni, maka kita bisa melihat manusia berpakaian yang cantik yang berwarna-warni. Garam dan terang tampak memiliki dua arti, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keberadaan di luar dirinya sendiri. Garam baru bermanfaat ketika ia memberikan rasa bagi sesuatu di luar dirinya sendiri. Ia tidak dikatakan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Sama dengan terang. Saudara kasih Tuhan, terang dikatakan bermanfaat atau berfungsi ketika ia bisa memberikan penerangan bagi sekitarnya. Terang tidak pernah dikatakan berfungsi untuk dirinya sendiri. Saudara kasih Tuhan, di dalam bacaan pada hari ini, di dalam firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ini merupakan kesimpulan yang dihendaki oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Tuhan menghendaki kita menjadi garam dan terang.
bahwa kehidupan kita di dalam Kristus harus membuahkan suatu mentalitas yang dapat dicontohi atau diteladani. Mentalitas yang dimasuk oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hal ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang dunia, yang bisa memberikan manfaat bagi semua orang, agar lewat keberadaan kita, orang lain juga dapat memuliakan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya kita supaya hidup kita bisa berdampak? Cara yang perlu kita lakukan, yang pertama, memiliki kualitas hidup yang benar. Kualitas yang berbicara tentang mutu, nilai yang berharga, yang dapat bermanfaat. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 13. Yang artinya bahwa garam itu ketika tidak memiliki kualitas, tawar. Maka tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sama halnya dengan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di mana Yesus berada selalu membawa perubahan-perubahan. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sekedar kehadiran secara fisik saja pada zaman itu. Tetapi ia memberitakan kerajaan Allah. Kemudian dia mewujudkan lewat perbuatannya, yaitu mendoakan orang dan banyak mujizat terjadi. Yang kedua, kita harus memiliki moral yang baik. Moral dalam hal ini adalah mencakupkan nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Sikap hati, pendirian yang telah tertanam pada diri seseorang yang tidak menyimpang dari norma-norma yang ada. Salah satu contoh di dalam Alkitab adalah Nuh. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ia hidup bergaul dengan Tuhan. Ia selalu memprioritaskan Tuhan. Walaupun ia hidup di tengah-tengah dunia yang moralnya sangat rendah. Dampak baik yang terpancar dalam kehidupan Nuh, yaitu lewat kehidupan yang taat, takut akan Tuhan, ia dan keluarganya semua diselamatkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya sering sekali pagi itu olahraga. Kadang-kadang saya bertemu dengan teman-teman yang di sekitar rumah saya. Mereka berkata kepada saya, "Pak Pendeta, ayo dong ikut kita kumpul. Kita karaoke. Saya punya grup ada 100 orang. Kalau kita karaoke, kita banyak teman. Kita jangan di rumah aja. Kita harus banyak bergaul." Ingat saudara, ketika kita bergaul, apakah saudara bisa memberikan dampak yang positif bagi orang? Kalau enggak, jadi batu sandungan di mana saudara berada. Saya bicara pada teman saya, hidup saya butuh Tuhan. Karena Tuhan yang mempertemukan saya kepada orang benar. Pergaulan benar sangat butuhkan. Tetapi ketika saya bisa memberkati di dalam pergaulan itu, saya mau untuk bergaul. Tapi ketika saya tidak bisa memberikan dampak dalam pergaulan saya tidak mau bergaul. Saya menjadikan terang dan garam untuk sekitar lingkungan saya. Cara bagaimana? Maka saya butuh Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya, maka saya bisa tampak yang baik. Kalau Tuhan memberikan saya hidup dengan sukacita, saya juga bisa tampak yang baik. Kalau kita nggak punya uang, kita tidak bisa tampak yang baik. Bergaul itu butuh uang. Tak mungkin kita tiap hari ditakdir orang. Kita juga harus bisa memberikan berkat pada orang. Di dalam Alkitab ada peristiwa yang terjadi sebelum seorang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang supernatural. Maka orang tersebut harus dipulihkan terlebih dahulu, yaitu pemulihan hubungan dia dengan Tuhan hanya bisa melalui pertobatan. Siapakah orang itu? Zakius. Mari kita baca firman Tuhan, Lukas pasal 19 ayat 8-9.
Ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara kasih Tuhan, Zakius adalah pemungut cukai yang kerjanya yang memeras orang. Waktu zaman itu, ketika dia bertemu Tuhan, dia bertobat. Dan dia berkata pada Tuhan, jika sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakius bertobat dan Zakius ingin menjadi garam dan terang. Yang dulunya bertampak negatif, setelah bertobat, dia akan berdampak yang positif. Menjadi anak Tuhan yang selalu memberkati orang. Dia menajar kepada Tuhan, jika ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah statement keberanian bertobat sungguh-sungguh, mau menjadikan garam dan terang untuk bertampak dalam kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia masih di dalam dunia? Tuhan Yesus berkata di Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara kasih Tuhan, kita jadi seorang Kristen yang baik adalah melayani orang. Jangan kita sebagai orang Kristen yang hanya mau dilayani. Nah saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang jadi seorang yang berdampak sebagai terang dan garam, yaitu melayani seperti apa? Pertama, kita melayani Tuhan secara pribadi. Kita belajar melalui teladan kita, Yesus Kristus. Ketika masih ada dunia, ia banyak meluangkan waktu bersama Allah Bapa. Pagi-pagi benar, sebelum ayam berkokok, apa yang dilakukan Yesus? Berdoa dan bersekutu dengan Allah Bapa. Nah saudara, bagaimana saudara dalam hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen yang baik? Apakah saudara bangun pagi-pagi berdoa? Jangan-jangan saudara bangun siang langsung bekerja tanpa doa. Ayo saudara, Yesus memberikan satu contoh bahwa dia sendiri selalu bersekutu dengan Allah Bapa. Dalam firman-Nya Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus pun berdoa setiap pagi. Maka kita sebagai hamba Tuhan harus banyak sekali berdoa pagi ini, bergumul sama Tuhan, berliasi dengan Tuhan, minta pertolongan Tuhan kepada semua umat-umat Tuhan. Minta pertolongan Tuhan semua jemaat-jemaat agar Tuhan melindungi mereka dan memberkati mereka. Hari ini kita harus banyak meluangkan waktu untuk melayani Tuhan secara pribadi, dengan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Banyak berada dalam hadirat-Nya dengan berdoa, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, serta membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, membaca perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Jangan saudara remehkan. Jangan saudara main-main. Itu semua keluar dari mulut dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, melayani pekerjaan Tuhan. Seperti saya berkhotbah, saudara bersaksi, mendoakan orang sakit. Di dalam keintiman antara Yesus dengan Allah Bapa, maka Yesus dapat mengerti apa yang Allah Bapa inginkan dan apa yang ingin Allah Bapa untuk Yesus lakukan. Ketika kita banyak berintim dengan Tuhan, kita banyak waktu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tahu kita apa yang harus kita lakukan, supaya dalam hidup kita berdampak,
menjadi garam dan terang untuk sekitarnya. Kesimpulan khotbah saya pada hari ini, ingat pada waktu itu Yesus Kristus ada 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus melakukan, dia mencari kehendak Allah dan melakukan dengan taat sehingga menghasilkan supernatural, yaitu mujizat demi mujizat. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara ingin berdampak di dalam pelayanan saudara? Jika saudara ingin berdampak, marilah hubungan intim dengan Tuhan. Maka saudara akan diberikan supernatural. Awalnya saudara natural, tapi karena saudara intim dengan Tuhan, Tuhan berikan Roh Kudus pimpin saudara, memberikan kuasa kepada saudara, sehingga saudara dimanapun akan menjadi tampak yang positif, menjadi berkat dimanapun saudara ada. Nah saudara, marilah kita lakukan seperti apa Yesus lakukan. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang mati untuk kami di kayu salib, Tuhan Yesus yang berikan kita keselamatan, dia pun melakukan hal yang sama, yaitu berintim dengan Allah Bapa. Kalau kita mendapat supernatural, maka kita banyak ide-ide dari Tuhan. Kalau ide-ide dari Tuhan, pasti menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Kau mengajar kami dalam hidup kita sebagai orang percaya harus berdampak yang positif, menjadi garam dan terang. Karena garam itu sangat dibutuhkan. Tanpa garam semuanya tawar. Terang sangat dibutuhkan. Tanpa terang gelaplah dalam hidup ini. Tuhan, tolong kami agar kami selalu berintim dengan Tuhan dan berrelasi dengan Tuhan. Kira supernatural Tuhan berikan kepada kami, sehingga dimanapun kami berada, jadi saluran berkat untuk banyak orang, bukan batu sanjungan. Sertai kami semuanya, pakailah kami untuk jadi saluran berkat di mana kami berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengakui iman nasuri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam saudara kasih Tuhan, marilah kita hidup yang berdampak, menjadi garam dan terang untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati.